Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Reka Putri dengan NPM 22.220. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum yang berlaku baik di masyarakat modern maupun di masyarakat bersahaja. Yang pertama, sejarah dan perkembangan hukum adalah perjalanan panjang yang mencerminkan evolusi masyarakat itu sendiri. Berikut adalah tinjauan umumnya. Yang pertama ada masyarakat bersahaja atau biasanya kita sebut masyarakat tradisional. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat dalam masyarakat bersahaja seringkali tidak tertulis dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hukum adat sangat dipengaruhi oleh tradisi adat, istiadat, dan nilai-nilai budaya setempat. Sanksi pelanggaran hukum adat biasanya bersifat sosial seperti pengucilan atau denda adat. Penyelesaian sengketa seringkali dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh tokoh adat. Yang kedua ada kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama memiliki peran penting dalam membentuk norma dan aturan dalam masyarakat bersahaja. Hukum seringkali dianggap sebagai perintah ilahi atau aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Pelanggaran aturan agama atau kepercayaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua ada masyarakat modern. Yang pertama, hukum tertulis. Masyarakat modern cenderung memiliki sistem hukum yang tertulis dan dikodifikasi dalam undang-undang. Undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif dan ditegakkan oleh lembaga peradilan. Hukum modern lebih bersifat rasional dan universal dengan penekanan pada hak dan kewajiban individu. Yang kedua ada perkembangan hukum. Perkembangan hukum modern dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hukum internasional juga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara. Yang ketiga ada sistem hukum modern. Sistem hukum modern memiliki struktur yang kompleks, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum modern juga mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan administrasi. Yang ketiga, ada perkembangan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah hukum yang kompleks yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang modern dan demokratis. Yang terakhir ada kesimpulan. Hukum adalah cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, politik, dan ekonomi. Hukum terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sekian dari presentasi saya. Adakah yang mau bertanya? Boleh Gania ditanya, silahkan. Oke, bentar. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran kepercayaan dan agama dalam pembentukan hukum di masyarakat bersahaja? Oke. Aku langsung jawab ya. Kepercayaan dan agama memiliki peran penting dalam membentuk norma dan aturan. Hukum sering dianggap sebagai perintah ilahi atau aturan leluhur, dan pelanggaran aturan agama dianggap sebagai pelanggaran hukum. Eh, Apakah Gania cukup dengan jawabannya? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Tasya boleh? Izin bertanya, bagaimana sanksi pelanggaran hukum adat di masyarakat bersahaja? Sebentar. Oke, aku langsung jawab ya. Jawabannya itu sanksi pelanggaran hukum adat biasanya tuh bersifat sosial seperti pengucilan atau denda adat. Cukup?
Cukup, makasih. Iya, sama-sama. Aku izin bertanya, Boleh, Salsa. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum modern? Izin menjawab, perkembangan hukum modern dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang berubah serta hukum internasional. Salsa, cukup? Oke, makasih. Iya. Selanjutnya, Jessie boleh bertanya. Oke, jadi apa perbedaan mendasar antara hukum di masyarakat bersahaja dengan masyarakat modern? Terima kasih. Aku izin menjawab. Masyarakat bersahaja cenderung menggunakan hukum adat yang tidak tertulis, diwariskan secara lisan, dan sangat dipengaruhi oleh tradisi serta nilai budaya. Masyarakat modern mengandalkan sistem hukum tertulis yang dikodifikasi dalam undang-undang bersifat rasional dan universal. Cukup sih. Terima kasih. Udah nggak ada lagi yang bertanya. Makasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.